Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala tajida lahu waliyyan mursyida. Asbahana wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarika lah la ilaha illahu wa ilaihil nusyur. Yang kita hormati Ketua Yayasan, tadi lupa namanya, berikut juga Ketua DKM Masjid Al-Istiqomah, kemudian yang sama-sama kita hormati Ketua Majelis Taklim sebagai penyelenggara dari Majelis Taklim Rahmatan lil Alamin Bapak Sirikno, juga seluruh stafnya, dan juga para hadirin jamaah Majelis Taklim MR yang perdana. Ya, ini sebuah karunia, rahmat dan karunia dari Allah. Walau la fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin. Kalau bukan karena rahmat dan karunia Allah, tidak mungkin kalian bisa melakukan aktivitas kebaikan. Artinya seluruh aktivitas kebaikan yang baik yang sifatnya makhluk ataupun aktivitas kebaikan sosial, hakikatnya adalah rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang perlu kita syukuri bersama, insyaallah. Sehingga di pagi hari ini sebagai perdana kita insyaallah akan melaksanakan kajian duha pada setiap hari Ahad, dan saya secara pribadi diberikan amanah oleh penyelenggara atau panitia untuk menyampaikan materi kaitan dengan fikih. Sesungguhnya tidak mudah ya, cukup berat karena kajian fikih cukup panjang. Tapi insya Allah saya mencoba ya untuk menyampaikan kajian fikih ini, dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu sifatnya terbuka, karena kajian fikih itu ada beberapa pendapat, sehingga di saat ada perbedaan, kok Ustaz sana menyampaikannya begini, Ustaz ini menyampaikan begini, silahkan selama mereka masing-masing menyampaikan dalil ya yang ada ya, baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala juga dari Rasulullah. Harapan saya tidak fanatik terhadap satu pendapat selama masing-masing pendapat punya rujukannya, insya Allah. Dan kitab yang diberikan amanah oleh panitia kepada saya itu kitab Takrib ya. Ini cukup populer di kalangan pesantren. Kalaupun di matan takrib tidak ada nas Al-Quran dan hadis, tapi saya mencoba ke depan. Kalau kita ke tipis tadi ini, kita ke tipis, tapi sebagai rujukan cukup banyak lah insya Allah ya. Jadi mungkin pekan ke depan akan disandingkan dengan beberapa dalil baik dari Al-Quran ataupun hadis kaitan redaksi yang ada di kitab Takrib ini, insya Allah. Namun sebelumnya ini bersyukur juga kepada Allah tadi ya, bahwa ini karunia Allah dan rahmatnya diberikan kepada kita, karena Allah memberikan keinginan kepada kita, bahkan semangat kepada kita untuk belajar. Luar biasa Bapak dan Ibu, kalau kita gali Al-Quran dan hadis cukup banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan baik kewajiban belajar, keutamaan belajar dan lain sebagainya. Bahkan ayat pertama yang Allah turunkan kepada Rasul di saat beliau sedang berada di Bahira, itu ayat kaitannya dengan kewajiban belajar. Ayat itu sudah tahu kan? Surat Al-Alaq ya, yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau ditelan dari ayat ini bahwa Allah memerintahkan kepada kita untuk membaca. Sebelum Allah memerintahkan sholat dan kewajiban-kewajiban yang lain, yang pertama Allah perintahkan kepada kita adalah kewajiban untuk belajar atau membaca. Apa yang pernah harus kita pelajari? Apa yang pertama yang harus kita pelajari? Di situ sebuah isyarat bahwa yang pertama harus kita kaji adalah kaitan dengan ilmu tauhid. Dan alhamdulillah tadi sudah disampaikan ada segmen materi tauhid atau akidah ya, yang diambil dari kitab Fathul Majid. Ini cukup tebal juga katanya. Mudah-mudahan nanti insya Allah ya kita akan pahami kaitan dengan akidah kita atau keimanan kita. Terus terang masih ada orang yang nilai keimanannya, nilai akidahnya belum memenuhi syarat.
Kan syarat diterima akidah seseorang, syarat diterima keimanan seseorang adalah tauhid. Ya. Jadi tauhid itu adalah syarat sahnya keimanan seseorang. Kalau akidah kan keyakinan seseorang. Insya Allah kita akan pelajari, ya, cukup luas bahasanya, kita akan baca yang saya tahu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Baru kalau kita telah dari ayat ini, baru Allah memberitakan untuk belajar ilmu-ilmu yang lain. Setelah kita mempelajari ilmu tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang hadisnya, betapa fadhail, keutamaan belajar. Tadi sudah disampaikan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Barang siapa salaka, menelusuri sebuah jalan, artinya kita masing-masing sudah keluar tarikat dari rumah masing-masing. Terlepas ada yang jauh, ada yang dekat. Saya tadi kelewatan juga sampai ke Harper, belum tahu. Ada yang jauh, ada yang dekat. Mungkin di antara kita yang paling jauh saya. Kenapa? Karena saya berasal dari desa Pasangrahan, desa ujung antara perbatasan Purwakarta dan Bandung Barat. Barangkali ada yang sudah tahu ke Urang-Urang di sana, banyak bilang orang yang punya orang Purwakarta orang sana. Nah, masalah katarikan, barang siapa yang berangkat menuju ke sebuah tempat, kemana kita? Tempat yang akan kita tuju? Masalah katarikan yang kami sufi iman, atau tujuan apa? Apa tujuan kita ketika kita pergi dari rumah kita masing-masing? Ya kami sufi ilman. Cukup perlu dijelaskan. Kalau para ustaz, para kiai memaknai ya kami itu mencari, oke, benar. Tapi ada kalimat penekanan dalam kalimat yang kami itu. Karena orang-orang bilang iltimasul kahruba bainal ijabiyah atau salbiyah. Bertemunya aliran min dan plus menghasilkan apa? Kenapa ini ada cahaya? Karena dipertemukan, disambungkan antara arus min dan plus, sehingga memunculkan cahaya yang bisa menerangi kita. Nah, kalau kita menuju ke sebuah tempat dengan tujuan iltimasul ilmi, artinya ilmu yang sudah kita dapatkan bagaimana menerangi diri kita, syaratnya adalah ilmu tadi diamalkan oleh kita. Nah itu tadi juga mananya. Jadi kita belajar bukan hanya rekreasi keilmuan, menambah wawasan keilmuan, tapi tidak ada upaya dan usaha untuk diamalkan. Tapi kalau ada upaya dan usaha diamalkan, maka janji Rasul adalah sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Allah akan permudah dia perjalanannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu barangkali yang kita harapkan. Karena kan banyak ya majlis-majlis taklim, saya sudah belasan tahun, tapi tidak ada perubahan kadang-kadang. Bahkan hal-hal yang sesungguhnya tidak sesuai, tapi masih terus diikuti. Padahal dia sudah ngaji sesungguhnya, dia sudah ngaji. Nah, mudah-mudahan tidak demikian. Sedikit ilmu yang kita dapatkan, insya Allah ada upaya untuk diamalkannya. Dengan demikian, maka Allah akan mudahkan perjalanan kita menuju surga Allah yang sangat-sangat sebentar ini. Mali dunia ila ka'abid sabil. Tidaklah kehidupan kita di dunia bagikan orang yang sedang lewat saja, karena kehidupan yang sesungguhnya bagi seorang muslim bukan di dunia, tapi kehidupan nanti di akhirat. Kehidupan yang abadi tadi, mudah-mudahan ada upaya dan usaha untuk bisa mendapatkan keselamatan. Salah satunya belajar ilmu, kemudian diamalkan dari ilmu yang telah kita pelajari. Setelah hadis lagi, sesungguhnya cukup banyak hadis kaitan dengan keutamaan belajar ilmu. Orang yang mencari ilmu maka dihadirkan para malaikat. Dia membeberkan sayapnya, dalam beliau sampai 700 sayap. Kenapa malaikat membeberkan sayapnya? Dan kita yakini sekarang hadir para malaikat karena dia sangat senang melihat orang yang sedang belajar ilmu, ya. Atau juga tidak berkumpul sebuah kaum itu 3 atas di dalam bahasa di sebuah tempat. Apa yang mereka lakukan di tempat tersebut? Mereka membacakan ayat-ayat Allah. Maka saya akan memulai nanti dengan membaca surat Al-Fatihah saja, insyaallah. Kalau saya di majelis taklim saya itu diawali dengan tilawah 1 halaman. Sekarang sudah hafal berapa kali, kan sudah lama juga majelis taklim. Nah, tidaklah sebuah kaum berkumpul di sebuah tempat kemudian mereka membacakan ayat-ayat Allah. Setelah ayat Allah dibacakan, summa yatadarasunahu,
mereka mengkaji sebagian ayat-ayat tadi atau belajar. Jadi kalau orang kampung kadaras itu membaca Al-Quran bukan ya. Kalau membaca itu tilawah. Kalau ya tadarus mengkaji kandungan Al-Quran. Insya Allah dari materi yang akan disampaikan pastinya ada ayat-ayat Al-Quran yang kita kaji. Maka dengan demikian Allah memberikan 4 hal. Hal pertama, Allah menundukkan para malaikat. Tadi sudah saya katakan di hadis yang lain. Kita hadir di majelis para malaikat. Kemudian yang kedua, wa ghasyiyatuhum rahmah. Malaikat diutus oleh Allah untuk menyampaikan rahmat dari Allah, dipenuhi dipenuhi rahmat Allah, dan itu target untuk kita mendapatkan rahmat Allah. Yang ketiga, wa nazzala alaihimus sakinah. Allah menurunkan keterangan. Yang keempat, Allah menyebut nama-nama yang ada di sini di hadapan makhluk Allah yang ada di langit. Dan hadis-hadis yang lainnya artinya pastikan bahwa Allah menggerakkan hati kita ke majelis ini sebuah amalan yang luar biasa, insya Allah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak dan Ibu, saya akan siapkan ya 2 halaman dari setiap pekan. Kalaupun Bapak dan Ibu mau beli kitabnya yang Arab Gundul ya, yang ada kayak ada tipis, namanya takrib saja. Tapi ini materi itu saya tuliskan ya. Terjemahannya mungkin tidak akan dibacakan, tapi karena ini pemula ya, pertama jadi mungkin tidak terlalu panjang. Saya akan bacakan saja langsung dari mukadimah kitab tersebut yang disusun oleh Abu Suja. Ini atas dasar permintaan dari teman-temannya yang bahasanya kaitan fikih madhab Syafi'i ya. Kalaupun kita juga tidak menutup kemungkinan nanti disampaikan pendapat imam yang lain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyyil ummiyyi wa alihi at-tahirin wa sahabatihi ajma'in. Qala al-Qadi Abu Suja. Siapa namanya? Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asfahani rahimahullah. Sa'alani ba'dul asdiqa hafizahumullah an a'mala mukhtasar fil fiqhi ala madhabil imam asy-Syafi'i rahmatullah alaihi wa ridwani fi ghayatil ikhtisar wa nihayatil izaz liyuqarrib 'ala al-muta'allim darsuhu wa yasru 'ala al-mubtadi hifdhuhu wa an aktsura min at-taqsimat wa hasril khisal fa ajabtuhu ila dzalik taliban lit-thawabi ragiban ila Allah ta'ala fit tawfiq lis-shawab innahu 'ala man yasha'u qadirun wa bi'ibadihi latifun khabir. Kalau ada yang mencoba silakan satu orang. Ada yang siap? Ya, kalau tidak nanti pelan-pelan saja. Nanti juga kalau setelah 10-an pertemuan insya Allah bisa. Kita pelan-pelan saja. Saya juga dulu waktu ngaji pertama tidak langsung bisa, sulit dulu. Tapi kalau lama-kelamaan insya Allah bisa. Oke, terjemahannya sudah ada. Langsung saja ke materi. Nah, biasanya kalau kitab-kitab klasik itu hampir selalu diawali oleh bab taharah, ya, bab taharah. Ketika membahas tentang fikih ibadah itu selalu diawali bab taharah. Di sini pun juga bab yang pertama dari kitab tersebut tentang taharah. Kitab taharah. Al-miyahu allati yajuzu biha at-tathhir sab'u miyahin. Ma'us samai wa ma'ul bahri wa ma'ul nahri wa ma'ul bikri wa ma'ul aini wa ma'ul thalji wa ma'ul barodi. Bagusnya ke depan bawa pulpen ya supaya kita ada ke depan insyaallah. Kemudian summal miyahu ala arba'ati aqsam. Tahirun mutahhirun makruhun wa huwa al-ma'ul musyammas wa tahirun ghairu mutahirin wa huwa al-ma'ul musta'mal wal mutagayyiru bima khalaqahu min at-tahirati
wa ma'un najsi wa huwa alladhi halaq fihi najasatun wa huwa dunal qulataini aw kana qulataini fataghayyara wal qulatani khamsumi'at ritlin baghdadiyyin takriban fil asal. Baik, kita jelaskan. Kita bertawarbah tentang suci, karena syarat salat kan ada 5 ya. Pertama, tahurun, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang kedua, suci dari najis. Apa gitu? Syarat salat yang pertama, suci dari hadas kecil. Artinya hadas kecil orang yang tidak punya wudu. Tidak sah salat kalau punya hadas kecil. Bagaimana cara menghilangkan hadas kecil? Dengan cara wudu. Yang kedua, dia harus suci dari hadas besar. Ini orang dewasa maksudnya, orang yang punya junub. Nah, untuk menghilangkan 2 hadas tadi, baik hadas kecil atau hadas besar, salah satu alatnya adalah air. Ya. Nah, makanya kita harus tahu dulu air yang mana yang bisa dipakai untuk bersuci dalam rangka menghilangkan hadas kecil atau hadas besar. Kalaupun nanti ada pengganti dari air di saat kita tidak menemukan air, di saat kita tidak bisa menggunakan air, yaitu tanah. Tapi pembahasan kita sekarang adalah tentang alat suci, yaitu air. Nah, air yang mana yang boleh dipakai untuk bersuci? Nah, bisa dijelaskan. Al-miyahu allati yajuzu biha satu miyahin. Jenis air yang bisa untuk bersuci atau yang boleh untuk bersuci atau sah bersuci dengan air tersebut jumlahnya ada 7. Pertama, miyahus samai, ma'us samai, air langit. Dalilnya ada di sini.